Ya, pada video ini saya ingin sharing tentang studi kasus dari EBSS ya atau MYOB. Jadi pada studi kasus ini adalah tentang bagaimana kita mencatat pemindahan barang ya dari satu gudang ke gudang yang lainnya. Contoh soalnya seperti ini. Ini adalah merupakan satu usaha fotokopi Ana ya. Dia memiliki 3 cabang. Dan membeli kertas A4 sebanyak 5 box. Nah, secara tunai dari AB Store. Nah, di mana satu box itu terdiri dari 5 rim. Nah, harga satu boxnya 200.000. Setelah dibeli 5 box, kemudian kertas itu dibagi ke lokasi A 2 box, B 2 box, dan C 1 box. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara pencatatan ini semua? Ya, yang pertama itu pencatatan pada saat pembelian kertas A4 ya sebanyak 5 box tadi secara tunai, kemudian cara memindahkan kertas itu dari lokasi ke A, B, dan C, dan yang ketiga cara melihat stok barang dan keberadaan kertas di lokasi A, B, dan C ya. Jadi ini adalah soalnya. Jadi langsung saja, langkah yang pertama kita harus membuat item dulu, item di MYOB. Jadi kita masuk ke inventory di sini ya, kemudian kita buat item ya. Jadi kita lihat di sini itemnya apa? Itemnya di situ adalah kertas A4 ya, kertas A4 5 box. Jadi klik aja new, kita kasih nama misalnya A4 ya. Di sini kita berikan nama kertas A4. Oke. Nah, ini di sini ini adalah barang yang kita beli, kita jual, dan kita inventory juga ya. Jadi ini ya, kita klikkan dia ke sini ya. Oke, income-nya nanti ke penjualan barang. Oke, ini sebenarnya nggak ada kaitannya ke sana, cuma nanti link account-nya akan mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, di sini di item details-nya, di buying details-nya, nah ini yang harus diperhatikan ya. Di sini adalah ya, barang ini kita beli dalam satuan box ya, dalam satuan box. Jadi kita beli dia dalam satuan box. Jadi caranya bagaimana ya? Ini kita beli, ini satuannya box, di mana satu box ini 5. Kita isi satu box ini berisi 5 ya. Kita tulis 5, kalau 10 dia tulis 10 ya. Nah, kemudian di selling harganya berapa? Di situ harganya adalah 200.000 ya. Nah, kemudian di selling details-nya ini ya, dia satuannya adalah rim. 1 dia. Ya. Kemudian setelah itu ya, ini location-nya ini kita kosongkan dulu, ini kemudian kita oke-kan. Oke. Ini kita ignore column. Ya, jadi ada kertas. Nah, tahap kedua setelah ini, setelah dibuat namanya box, kita buat dulu nama ininya, suppliernya di sini apa? AB Store ya. Jadi kita masuk ke card file, kemudian kita cut list, kita berikan nama di suppliernya ini ya. Ini kita buat baru ya, ini AB Store. Oke, AB Store ya. Nanti alamatnya dilengkapin saja ya, kemudian kita okekan ya. Oke, sudah. Setelah kita buat dia nama ini ya, item, supplier, kemudian kita buat gudang. Gudangnya ada berapa? Gudangnya di sini ada 3, A, B, dan C. Nah, buat gudang itu ada di inventory. Kemudian kita buat location di sini ya. Locationnya di sini, ini sudah ada, kita buat aja di sini lokasi gudang ya. Gudang A kan ya. Ini gudang B, ini gudang A, gudang B, gudang C. Kita berikan nama gudang A, kemudian ini namanya gudang B. Oke. Dan ini adalah satu lagi gudang C ya, GD.C. Nah, setelah ketiga gudang ini ada, ya, langkah berikutnya apa? Ya, nah ini baru kita masuk ke transaksi pembeliannya.
pembeliannya sebanyak 5 box. Jadi masuk saja langsung ke purchase-nya. Ya, kita enter purchase. Katakanlah ini di bill dari AB Store ya. Katakanlah tanggalnya hari ini. Nah, kita beli berapa? 5 box. Ya, item number-nya apa? Kertas tadi kan? Ini dia. Oke, 5 box. Nah, kita beli ini di lokasi mana? Ya. Nah, kalau misalnya dia harganya di sini masing-masing adalah 200.000. Ya, ini kita save, kita record. Ini kita ignore. Ya, dia nggak mau karena ada banyak gudang kan sudah kita buat. Jadi gudangnya itu ada di mana gitu loh ya. Di gudang utama kah, di gudang A, gudang B atau gudang C. Gitu loh. Untuk sementara kita letakkan dulu di gudang A. Oke ya, di gudang A. Oke, baru bisa kita record. Nah, kita katakan di sini belinya kan ada berapa? Ada 1 juta nilainya. Kan dibayar cash, bayar aja 1 juta. Oke. Ya, jadi tidak ada hutang, baru kita record. Oke. Ya, dia akan menanyakan karena kita belum ada stok kan. Kita belum ada ini. Oke. Ini sudah selesai. Ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Ya, langkah berikutnya itu bagaimana setelah kita beli boxnya tunai, kita pindahkan dia dari lokasi A, B, dan C. Ya kan masing-masing kan ada 2, 2, 1. A2, B2, C1. Jadi kita masuk saja dia ke sini ke inventory. Ya, di sini ada move items. Nah, ini kan totalnya ada 25 ya, 25 on hand. Jadi 25 di sini. Kita pindahkan saja dia. Jadi di gedung A itu kalau dia 2 box berapa? 2 kali 5 kan ada 10. Ya, ini juga 10. Ya, dan ini ada berapa? Ya, 1 berarti 5. Jadi ini out of balance-nya ini harus 0. Ya, harus 0. Kalau nggak 0 dia nggak akan mau. Jadi on hand kita totalnya kan ada 25 rim. 25 rim. Ya, kita beli dalam satuan box, tapi dia ada rim. Oke, barulah kita move items di sini, ya, baru kita close. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang ya sudah kita lakukan yang kedua, bagaimana cara melihat laporan stok tadi, ya, bahwa dia ada di lokasi A, B, dan C. Kita buka saja di inventory, ya, kemudian kita di item list. Nah, di inventory sini ya, ini kita klik. Oke, setelah kita klik, kita lihat di sini, ini kan jumlah barangnya, quantity on-nya ada 25 ya. Ini location-nya nih. Ini dia. Oke, jadi dia ada di lokasinya di mana aja. Di gedung A ada 10, gedung B ada 10, gedung C ada 5. Ini kan 2 rim, 1 rim. Ya. Nah, ini dia. Jadi kembali ke soal tadi ya. Soal tadi bagaimana caranya? Jadi ketiga-tiganya ini sudah terjawab ya. Bagaimana kita beli? Kita buat lokasinya dulu, kemudian kita pindahkan ya. Jadi nanti untuk tahapan stepnya ya, lihat di tahapan pembahasan di per chapter di video nanti yang sudah saya bahas. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.